Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imazal Fazakia akan menjelaskan mengenai limbah sampah plastik di Sarbagita, Suwung, dan Pasar Bali. Banyaknya aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus-menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Benda sisa yang dibuang di alam tersebut biasanya kita sebut sebagai sampah. Kalian pasti sudah tidak asing dengan benda satu ini. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, bahkan manusia yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam. Sampah sendiri digolongkan menjadi dua, yakni organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan secara alami. Lalu, bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah inilah yang nantinya akan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir atau yang biasanya disingkat dengan TPA. Bali merupakan kota pariwisata pada saat ini yang mengalami limbah sampah terbesar di Indonesia. Contoh kasus yang saya ambil terjadi pada Sarbagita, Suwung, dan Pasar Bali. TPA regional Suwung terbakar beberapa hari pada akhir Oktober dan terjadi penutupan akses jalan masuk ke TPA oleh warga setempat. Kebakaran juga sempat melanda sejumlah TPA di beberapa kabupaten lainnya seperti Gianyar, Buleleng, dan Tabanan. Hal ini membuktikan pengelolaan sampah di hilir dengan sistem TPA telah melampaui batas, sehingga supir truk pengangkut sampah yang mengaku tidak bisa menurunkan sampah ke TPA Suwung pada Jumat 1 November 2019. Puluhan sopir truk sampah sempat mengantri sampai keluar area TPA dikarenakan ada sejumlah pariwisata yang saling terkait, seperti kebakaran selama 4 hari di gunungan sampah, TPA, dan larangan warga sekitar yang lelah menghirup asap dan bau sampah. Lebih dari 4 hari saja sampah tidak diangkut, tumpukan sampah sudah terlihat meninggi di depan rumah warga. Bahkan tak sedikit yang membuang di sejumlah sudut jalan sepi, membuat TPS ilegal, dan lebih buruk lagi membuangnya di jurang dan tepi sungai. Timbulan sampah saat ini sangat besar, mencapai 5.000 sampai 1.000 ton per hari, di mana 60-7% adalah sampah organik, 20-30% adalah non-organik, layak daur ulang, dan 10 residu. Seharusnya 90% dari total sampah tersebut tidak berakhir di TPA. Data tersebut merupakan data yang saya ambil dari forum komunikasi, dan forum ini menyatakan pernyataan sikap akan diteruskan ke Gubernur Bali dan pemimpin daerah lainnya, juga pemimpin majelis desa adat. Solusi yang dapat saya berikan merupakan solusi jangka pendek, diantaranya membuka kembali akses jalan masuk untuk truk pengangkut sampah menuju TPA Sarbagita Suwung yang sebelumnya sempat ditutup selama 3 hari, menghentikan sementara pembuangan sampah dari Pemkab Tabanan, Pemkab Baduk, dan Pemkab Gianyar ke TPA Sarbagita Suwung. Khusus untuk Kabupaten Baduk diizinkan membawa sampah 15 unit truk selama 1 bulan ke depan. Dan solusi jangka menengahnya di antara pembuangan TPA baru dengan lulusan area dan teknologi yang memadai baik untuk Pemkot Denpasar, Pemkot Baduk, Pemkab Gianyar, dan Pemkab Tambahan meningkatkan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan sampah sebagai penambah armada angkutan sampah, menyediakan alat-alat berat pengelolaan sampah dan alat-alat pemadam kebakaran sampah. Dan solusi yang terakhir merupakan mendesak semua warga
untuk mengurangi dan bahkan menghentikan segala penggunaan bahan non-organik sekali pakai seperti gelas plastik, gelas kertas, botol plastik, dan kertas minyak, bioplastik, plastik singkong, dan lainnya. Menggantinya dengan benda berkali pakai seperti dari kaca, keramik, atau bahan organik seperti daun pisang, daun jati, bahkan bumbu dan lainnya. Kemudian, mendesak lembaga pemerintah atau lembaga adat dan keagamaan sebagai pemberi contoh terdepan dalam penerapan pengurangan bahan atau plastik sekali pakai. Mewajibkan seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah sejak di sumber atau hulu, rumah tangga, tempat usaha, kantor, dan sebagainya. Minimal terpilah 3 jenis, yakni organik, non-organik, layak daur ulang, dan residu. Serta mewajibkan pengelolaan sampah organik di sumber. Sebaiknya di rumah tangga minimal di tingkat desa pengelolaan dapat berupa composting, biogas, budidaya lalat, tentara hitam, lubang berpindah atau sistem lainnya sesuai kemampuan warga atau desa. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.